Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, bahwa manusia tercipta di dunia ini adalah untuk beribadah, dan beribadah dengan ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kendati demikian, di sana ada amalan yang khusus dan tetap diterima oleh Allah meskipun belum atau tidak ikhlas, yaitu sholawat. Amalan ini adalah amalan yang sangat agung. Keagungan sholawat tercermin dalam perintah langsung dari Allah Ta'ala agar kita bersholawat. Bahkan perintah itu diawali dengan pemberitahuan bahwa Allah sendiri dan malaikat juga bersolawat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Di dalam ayat ini penekanannya ada pada kasrotu hamzati inna, yaitu innallaha. Itu bimakna taukid, dan khobarnya inna yaitu yusalluna. Itu Allah sendiri yang berfirman menggunakan fi'il mudhari'. Artinya dari sisi jenis kalimat fi'il, ini adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang sedang berlangsung atau terus-menerus menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sehari-hari atau terus-menerus. Sebagian ulama menyatakan sholawat adalah ibadah yang pasti diterima, walaupun di hati pembacanya masih terselip riya atau rasa pamer, atau mungkin tidak hudur. Artinya ketika seseorang sedang membaca sholawat namun ia sambil mengerjakan sesuatu, namun lisannya tetap bersolawat. Dalam hal ini Imam Qalyubi menjelaskan, wahiyya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halatin wa minal mukhlisi fihi wa kadza minal mura'i biha ala ashahil aqwal. Wahiyya, sholawat itu diterima dari setiap orang dalam kondisi apapun, diterima dari orang yang ikhlas, begitu juga orang yang riya atau pamer amal, menurut pendapat yang paling benar. Ini disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain halaman 34. Lantas, apa maksud sholawat mesti diterima? Bukankah diterimanya suatu amal menandakan kepastian husnul khotimah bagi pelakunya? Setidaknya ada dua penjelasan tentang hal tersebut menurut kutipan Syekh Ibnu Amir dalam Hasyiah atau kitab
Ithaful Murid Syarah Jauharatit Tauhid. Pertama, maksud bacaan sholawat pasti diterima adalah pembaca akan menemukan pahala sholawat di akhirat bila meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Hal ini berbeda dengan amal lain yang masih bisa diterima atau ditolak. Kedua, maksud bacaan sholawat pasti diterima adalah andaikan tidak meninggal dalam kondisi husnul khotimah, na'udzubillah min dzalik, maka ia tetap akan mendapatkan manfaat syafaat dari sholawat yang dibacanya. Setidaknya sholawat pernah dibacanya akan meringankan siksanya di neraka, sebagaimana Abu Lahab mendapat keringanan siksa tiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Abu Thalib yang mendapatkan keringanan siksa karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa yang dipanjatkan Nabi. Masih merujuk kutipan Syekh Ibnu Amir, ada penjelasan berbeda dari ulama lain. Menurut pendapat ini, sholawat memiliki dua sisi. Pertama, sholawat adalah bentuk doa bagi Rasulullah. Sisi inilah yang pasti diterima. Artinya doa tersebut pasti sampai kepada Rasulullah. Ada kalanya menggunakan harfun nida, yaitu hamzah Allah, Allahumma sholli, atau menggunakan fi'il madhi. Dalam salah satu fungsinya, fi'il madhi ini berfungsi sebagai doa. Seperti yang sering kita dengar, kalimat sallallahu alaihi wasallam, atalallahu umrohu, semoga Allah memanjangkan umur. Atola ini adalah fi'il madhi. Kemudian sisi kedua, sholawat merupakan ibadah dari pembacanya. Dari sisi ini, diterimanya sholawat yang berbuah pahala bagi pembacanya sama seperti amal ibadah lain. Ia memiliki potensi diterima ketika memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya adalah niat tulus tanpa riya atau pamer. Bagaimanapun, sholawat adalah amal yang sangat agung. Dengan bersolawat kita akan mendapatkan anugerah agung, yaitu termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat dan menyebut makhluk yang paling dicintai Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mencintai Allah berarti juga mencintai segala yang dicintainya. Karena orang yang bersolawat, zikrun Nabi, menyebut Nabi, pasti di situ asma Allah, nama Allah akan terbawa. Karena itu berbentuk doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk Rasulullah. Makanya kedua asma ini, yaitu asmaun Nabi, nama Nabi, dan asmaullah, dan nama Allah, itu selalu beriringan disebut bersama. Tak sembarang orang berkesempatan mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Betapa banyak orang yang lisannya tidak mendapatkan kesempatan untuk selalu menyebut sang kekasih Allah, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, masihkah kita malas bersolawat untuknya? Wallahul musta'an. Semoga di hari-hari kita, khususnya di akhir zaman ini, tiada lain amalan yang paling ringan diucapkan, paling ringan dilakukan, yaitu membaca solawat. Mari kita bersolawat bersama. Para pemirsa, apabila Anda semua ingin berlatih bersama saya untuk setiap hari bersolawat minimal 1000 kali,
yaitu dengan bacaan yang biasa dibaca masing-masing, atau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, malaikat Jibril, sholawat Jibril, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bagi yang berkenan ikut gabung dalam grup WhatsApp untuk latihan bersolawat, bisa dicek link grupnya, ada di deskripsi. Paling tidak apabila kita bergabung grup, kita akan diingatkan untuk setiap harinya dalam 1 kali 24 jam terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan i'anah, pertolongan dari Allah, agar lisan kita terus zikrullah, zikir kepada Allah dan zikir kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian konten hari ini tentang amal sholawat yang diterima atau tidak berdasarkan keikhlasan si pembacanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.